Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang bisa kita rasakan adalah nikmatus sihah wa nikmatul farag. Allah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga bisa kita manfaatkan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan membahas satu hadis Nabi dari seorang sahabat, Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan status hadisnya adalah sahih menurut Imam Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhumun nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Rawahu At-Tirmidzi. Ada dua jenis mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini yang akan kita cari, di mana mata tersebut dan bagaimana jenis matanya. Dua mata tersebut dijamin oleh Rasul tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maksudnya bukan hanya matanya saja yang tidak masuk neraka, tapi sekujur tubuhnya pun tidak akan masuk api neraka. Kalau menyebutkan satu organ tubuh berarti secara keseluruhan itu juga masuk di dalamnya. Seperti perkataan kita keseharian, biasa kita menyebutkan dengan istilah saya tidak melihat batang hidungnya Mas Raihan misalkan. Bukan berarti batang hidungnya berjalan sendiri, tidak. Artinya satu tubuhnya itu memang tidak kelihatan, tapi istilah orang menggunakan biasanya batang hidungnya. Begitu juga banyak di dalam hadis-hadis Rasul yang menyebutkan ada mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, ada telinga yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, ada jasad yang tidak akan tersentuh api neraka, ada kaki yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, dan ada tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka.
Nah, jenis mata yang bagaimana yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, itulah yang akan kita bahas secara detail di pagi hari ini. Yang pertama, mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, sebagaimana Rasul bersabda, ainun bakat min khasyatillah, mata yang mampu menangis karena Allah Azza wa Jalla. Ternyata perkara menangis di dalam Islam itu bukan perkara ringan, ternyata perkara besar. Orang menangis bukan disebut lemah, orang menangis itu disebut tangguh dan kuat. Tapi bukan tangisan fitrah, tapi tangisan karena khasyah. Bukan tangisan karena unsur dunia, tapi tangisan karena unsur akhirat. Berbeda, karena semua orang pasti bisa menangis. Huwa adhaka wa abka, dialah yang telah menjadikan orang itu bisa tertawa dan bisa menangis. Siapa yang bisa menjadikan orang itu tertawa dan menangis? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tangisan yang bagaimana yang disebut mata itu menangis karena takut kepada Allah adalah mata yang menangisi karena takut selama ini masih banyak amal yang belum dia kerjakan. Takut selama ini masih banyak dosa yang dia kerjakan. Contoh, misalkan orang menangis karena tidak dapat kuota, itu biasa, bener gak? Orang menangis karena tidak makan hari ini, itu biasa. Tapi kalau dia menangis karena tadi malam tidak tahajud, itu baru luar biasa. Kalau dia menangis karena hari ini dia tidak bisa shaf awal, itu luar biasa. Kalau menangis, kalau sudah setua ini kita belum bisa ajak dalam beribadah, kalau kita setua ini belum bisa menghafal Quran, kalau setua ini amal sedekah kita masih sedikit dan minim, inilah yang disebut menangis karena takut kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu semua, perkara menangis ini perkara besar di dalam Islam maupun secara ilmiah. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang mampu menangis, dia akan mendapatkan fadilah cukup besar di sisi Allah. Salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah adalah salah satunya rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Dari 7 golongan yang disebutkan Nabi yang mendapatkan naungan, dapat naungan yang tidak ada naungannya di sisinya kecuali hanya naungannya saja. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli lauma ila zilla illa zilluh. Di antaranya dari 7 golongan itu adalah rajulun, seseorang, zakarallah, yang mengingat Allah, khalian, dalam keadaan sepi, fafadat ainahu, dan matanya sambil menangis. Nah, jadi kalau tadi malam kita bangun tahajud jam 1, jam 2, lalu mata kita menangis karena dosa-dosa selama ini yang pernah kita lakukan, mata itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi mata itu belum tentu orang bisa menangis, Pak. Bisa kan dicoba ya. Tidak semua orang tuh mampu menangis di tengah malam. Apalagi baru bangun tidur bisa menangis, itu kan hebat. Bener nggak? Bangun tidur bisa menangis itu perkara hebat ya. Ini tidak semua orang bisa menangis ya. Karena menangisi sesuatu yang kita banyak tertinggal, sesuatu yang banyak kita sesalkan, sesuatu yang banyak kita lakukan kesalahan, lalu kita mengungkap kesalahan itu dengan menangisi perilaku yang pernah kita lakukan. Secara ilmiah kita bisa temukan berbagai macam referensi di berbagai macam jurnal. Para ilmuwan Amerika dan ilmuwan Eropa itu menemukan ternyata
Orang menangis karena menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan, itu tangisannya akan mengeluarkan toksin. Bahkan tangisannya akan mengeluarkan penyakit-penyakit yang di dalam tubuhnya dan dia akan sehat. Jadi perkara di dalam Islam ini, orang menangis itu bisa sehat secara zahir, bisa sehat secara batin. Kok hari ini kita mungkin sering sakit? Itu bikin salah satu sebabnya karena kita tidak menangis setiap hari. Padahal perintah menangis itu setiap hari. Tapi tangisan yang karena menyesali perbuatan kita atas dosa yang kita lakukan. Coba sudah di tahun 2023 ini sudah sepanjang 14 hari. Kira-kira khusus bapak-bapak sudah menangis atau belum, Pak? Sepanjang 14 hari sudah menangis atau belum, Pak? Belum, berat toh? Ini berat, Pak. Perkara menangis itu bukan perkara gampang. Kalau artis itu bisa lah dia menangis ya, karena ada tuntutan apa? Karena dibayar atau karena dia pasang brambang ya, karena dia ya sesuatu yang dibuat-buat sehingga dia bisa mampu menangis. Tapi tangisan yang disebut di sini adalah tangisan yang membuat dia merasa menyesal atas segala perbuatan dosa yang dia lakukan. Kalau kita bisa melihat dari sejarah, kita bisa baca salah satu biografinya Imam Al-Auza'i. Beliau ini seorang ulama besar. Bagaimana kehidupan beliau itu ditemukan pernah seorang ummahat itu pengen belajar di rumahnya Imam Auza'i. Ibu-ibu rombongan datang belajar di rumahnya imam. Nah, ketika masuk rumah, salah satu di antara ibu itu duduk di satu karpet yang agak basah. Lalu salah satu ibu-ibu itu mengatakan kepada ibu atau istrinya Imam Auza'i, "Loh, ini pipi siapa? Kok basah karpetnya?" Dijawab oleh istrinya, "Innahu laisal baul wa innama bukaul imam." Bu, itu bukan pipis anak kecil, karena kami tidak punya anak kecil. Itu adalah tangisan imam tadi malam. Jadi menangisnya imam, menangis seseorang ulama itu bisa membuat karpet itu menjadi basah. Coba kita hitung-hitung, selama kita hidup di dunia ini, pernah nggak kita menangis sampai sajadah kita basah? Pernah nggak kira-kira? Paling-paling ketika kita umroh, mungkin ketika kita umroh itu bisa lebih dari itu mungkin ya, karena melihat Ka'bah, mengakui segala dosa ketika kita tawaf, ketika kita sujud di depan Ka'bah, itu biasanya bisa sampai luar biasa. Tapi ini menangis yang selalu senantiasa menjadi rutinitasnya di tiap malam, dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tangisannya bukan hanya sekali dua kali, tangisannya adalah setiap malam, dan tangisannya tidak ada orang yang boleh tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau orang menangis di masjid itu biasa. Bahkan menurut Sufyan Ats-Tsauri, tangisan itu dibagi 10 macam. Ya. Tangisan itu dibagi 10 macam. Ada orang menangis karena riya. Tapi yang dimaksud menangis di sini adalah bukan menangis karena unsur riya. Menangis di sini adalah yang beliau sebutkan tangisan yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau mengatakan tangisan itu memiliki 10 macam jenisnya ya. Tangisan yang disebabkan rasa takut kepada Allah memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi, sedangkan nilai yang lain adalah karena tangisan yang mengandung perbuatan riya ya. Ini luar biasa. Jadi seorang bisa menangis, matanya itu mengakui segala perbuatannya yang dia lakukan. Bahkan kita ini memang dituntut setiap hari menangis. Contohnya apa? Ketika kita baca Quran. Rasulullah SAW bersabda begini, "Inna hadzal Quran unzila bil hazn." Sesungguhnya Quran ini diturunkan dalam keadaan sedih. Fa idza qara'tumul Quran fabku.
Apabila kalian hendak membaca Quran, maka menangislah. Wa illam tastati tabku fatatabaku. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka buatlah sekuat tenaga harus bisa mengeluarkan air mata. Maka salah satu adab di dalam pelajaran adab membaca Quran itu membacanya sambil menangis. Coba kita lihat, baca surat apa kita bisa menangis baca Quran, Pak? Kalau para sahabat biasa mereka baca Quran sambil menangis, bahkan baru baca satu ayat sudah ada yang pingsan. Bahkan kalau kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, banyak imam itu kalau ketemu dengan ayat-ayat surga, ketemu ayat-ayat neraka, mereka sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan pernah satu saat imamnya ke belakang tidak bisa meneruskan, maka diganti oleh makmumnya karena saking takutnya. Bahkan ada yang pingsan ketika membaca surah. Ini luar biasa. Karena Quran itu diturunkan dalam keadaan sedih, maka cara membacanya pun harus dalam keadaan menangis. Ya. Jadi silahkan dicoba kalau membaca Quran sambil menangis, itu ada sesuatu yang sangat luar biasa yang mempengaruhi jiwa kita. Jiwa kita ini kata Imam Al-Ghazali terbagi 3. Kalau kita ini tidak mampu menangis, padahal dosa kita satu gunung, dosa kita seluas samudra, dosa kita sepanjang pantai Drini misalkan, atau sebesar gunung Semeru dan gunung Merapi, tapi kita tidak bisa menangis, ketahuilah kata Imam Al-Ghazali, kita ini berada di dalam 2 posisi hati. Bisa jadi posisi hati kita dalam keadaan marid, bisa jadi pula keadaan hati kita dalam posisi mayit. Padahal hati itu kata beliau dibagi menjadi 3. Al-qalbu yang qasibu ila salasati aqsam. Bahwa hati manusia itu dibagi 3 jenis. Ada yang disebut qalbun salim, qalbul marid, dan qalbul mayit. Qalbul salim itu adalah qalbun yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Salimun, kenapa dia bersih? Bersih dari maksiat, bersih dari dosa, bersih dari kekafiran, kebid'ahan, kedzaliman, kefasikan. Maka disebutkan oleh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitabnya bahwa salim di sini adalah dia bersih dari segala kufri dan maksiat. Orang yang hatinya bersih, mampu dia bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa menangis. Jadi perkara menangis ini ternyata bukan perkara orang itu cengeng, bukan perkara orang itu lemah. Bentuk kekuatan sahabat itu di menangisnya. Bahkan diakui oleh bangsa Persia dan Romawi, kekuatan pasukan Nabi Muhammad yang dikenal dengan Jaisu Muhammad, ketika ada slogan Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud, diteliti oleh orang-orang bangsa Persia dan bangsa Romawi. Kekuatan pasukan Nabi Muhammad itu letaknya di mana? Asadun fil nahar warahibun fil lail. Mereka bagaikan singa di siang harinya dan bagaikan pendeta di malam harinya. Artinya apa? Di siang harinya mereka giatnya luar biasa, tidak ada mengeluh, tidak ada capek, tidak ada males. Mereka berdagang semangat, mereka berdakwah semangat, setiap harinya tuh mereka semangat, menampakkan kesungguhan, menampakkan kepercayaan luar biasa. Tapi malam harinya semua sahabat yang gagah pemberani di medan perang, gagah pemberani mengangkat senjata, semua di malam harinya mewek semuanya, menangis semuanya mereka. Banyak orang yang diceritakan dalam berbagai macam kitab itu para sahabat kalau malam harinya menangis seluruhnya. Karena malam harinya kita hidup, malam harinya kita berdekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang diakui musuh. Musuh saja mengakui kekuatan sahabat itu bukan kekuatan senjatanya, tetapi mereka mempunyai karakteristik yang luar biasa, kekuatan yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga mereka mampu menangis. Nah ini yang kita perlu kejar Bapak Ibu semuanya. Jadi perkara menangis ini adalah perkara besar. Bahkan di sini dikatakan coba hitung-hitung. Sudahkah kita menangis setiap harinya? Kalau belum bisa, cek hati kita. Bisa jadi hati kita dalam keadaan qasiyah. Qasiyah itu artinya dalam keadaan
keras sehingga membatu, sehingga tidak lagi ada rasa peduli terhadap sesuatu yang melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Orang mukmin itu ketika ada melihat mayat diangkat oleh seseorang itu bisa meneteskan air mata. Karena dia menganggap hari ini yang diangkat saudaraku, kalau besok yang diangkat aku bagaimana? Itu sangat peduli. Jadi sangat, bukan kalau biasanya kita tuh nonton sinetron yang bisa menangis ya, bukannya sinetron bisa film terbawa ceritanya, alur ceritanya sehingga tiba-tiba kok air mata kita mengalir gitu. Kadang-kadang karena sinetron, bukan karena kok kita ini melihat cerita kita, episode kita ini dari kita kecil sampai kita balik, sampai kita berumur sekian tahun, 40 tahun, 50 tahun, kok ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan dan kita tidak mengakui kesalahan, itu adalah fatal ya. Bahkan disebutkan di sini oleh Rasulullah SAW, ada 2 tetesan mata, ada 2 tetesan air yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatrataini ya. Qatratun laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharaini qatratun min dumu'in fi khasyatillah wa qatratun damin tuhraqu fi sabilillah. Ada 2 jenis tetesan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Hanya 2 tetesan air. Tetesan yang pertama adalah tetesan dumu', air mata yang karena takut kepada Allah. Yang kedua tetesan air darah yang berperang di jalan Allah. Nah, kita hanya disuruh memilih ini. Hadis tadi juga sama, hanya kita menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua mata yang bergadang di jalan Allah. Sama-sama posisinya berjihad ini. Yang satu posisinya dia menangis karena takut kepada Allah, yang kedua darah yang menetes di medan perang. Yang kita bahas hari ini adalah mata yang mampu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ungkapan seorang ulama namanya di sini Abu Mahsyar, beliau mengatakan tetesan air mata yang mengenai lutut kita, mengenai pipi kita, mengenai tangan dan badan kita itu semua sekujur tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena tangisan yang keluar dari mata kita itu hangat bentuknya, karena bentuk penyesalannya. Tapi bukan karena unsur dunia, tapi berbau akhirat ya, karena orientasinya akhirat. Kalau unsur dunia itu kadang bisa menjadi penyakit tangisan itu. Orang setiap hari menangis di siang hari, menangis karena sedikit-dikit, itu bisa sakit dia. Ya, misalnya kita bisa lihat anak kecil tuh nggak dikasih jajan nangis, nggak kasih permen nangis itu bisa sakit, nggak baik. Tapi kalau tangisannya kualitas, karena ada tangisan yang berkualitas, ada tangisan tidak berkualitas. Contoh yang tangisan yang berkualitas itu tangisan anak bayi yang suaranya kenceng. Itu dalam kitabnya Ibnul Qayyim dibahas, tangisan anak bayi itu yang kenceng dibiarkan dulu, karena tangisan itu bisa mencerdaskan otaknya. Itu dalam kitab itu dibahas seperti itu. Tangisan seorang anak kecil itu bisa mempengaruhi orang tuanya. Orang tuanya bisa merasa iba. Ya, coba kita lihat punya anak umur 5 tahun sampai 7 tahun atau 3 sampai 7 tahun, ketika dia menangis minta sesuatu, misalkan minta es krim atau minta apa, atau minta lato-lato. Nah, ini yang lagi berkembang. Misalkan kok tetangganya semua main lato-lato, dia nggak punya lato-lato, akhirnya dia nangis minta lato-lato. Nah, itu kan kadang-kadang dia menangis sejadi-jadinya. Lalu orang tua melihat ketika anaknya menangis, iba apa tidak dirasanya? Mau iba, takut ini bahaya, nggak diberikan. Kayaknya menyayat hati kita, bener gak? Sedih banget rasanya. Punya anak pengen minta es krim, masa kita gak kasih. Kadang-kadang kan begitu. Akhirnya, orang tua yang tersentuh memberikannya. Bahkan di sini dikatakan hamba yang menangis sejadi-jadinya di malam hari, merengek dan mengeluarkan semua ekspresinya,
mustahil Allah tidak memberikan ibanya, Allah tidak memberikan rahman dan kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Ya, maka jaminannya adalah dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya. Bahkan ini besar, ini perkara yang besar sekali. Ya. Bahkan di sini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udu laban hatta ya'udal labanu fi dhar'i wa la yajtami'u gubbarun fi sabilillah wa dukhanun jahannam. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai air susu kembali kepada asalnya. Itu tangisan itu ibarat air susu yang sudah keluar memancar, tidak bisa dimasukkan kembali lagi. Makanya mata yang mampu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Bahkan di sini juga dikatakan oleh seorang ulama, ya, beliau mengatakan, Abu Yahya Malik bin Dinar menyatakan bahwa menangisi satu kesalahan juga menggugurkan banyak dosa. Kita menangis satu kesalahan, misalkan kesalahan karena kita tidak peduli kepada anak yatim, padahal di kanan kiri kita ada anak yatim, ya, dan kita akhirnya menyadari kesalahan kita dan kita minta ampun dan akhirnya kita bertobat dan akhirnya kita berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Menangisi satu dosa itu, kata beliau Abu Yahya Malik bin Dinar, bisa menggugurkan dosa-dosa yang lain. Nah nih, seperti sebuah pohon daun yang kering yang berjatuhan ketika kena angin. Dosa kita pun akan habis, akan berguguran, akan rontok ketika kita menangis karena satu dosa, tapi seluruhnya menjadi hilang dan menjadi habis. Itu yang paling penting, ya. Bahkan seorang ulama yang bernama Yazid Ar-Riqashi berkata, telah sampai riwayat kepadaku bahwa orang yang menangis di satu dosa dari sekian dosa-dosanya, maka dua malaikat penjaganya lupa terhadap dosa tersebut. Jadi karena dia pernah melakukan sebuah dosa, tapi karena dia menangisi terhadap dosa-dosa tersebut, dosa satu saja, sehingga seakan-akan malaikat itu lupa terhadap dosa-dosa yang pernah dia buat. Ini suatu perkara yang besar di sisi Allah. Ternyata orang mukmin itu terletak di mampu tidaknya menangis, ya. Ini perkara mudah Bapak Ibu semua, tapi ini perkara yang tidak semua orang bisa melakukannya juga, ya. Coba saja kalau Bapak Ibu bisa jam 2 malam atau setengah 3 atau jam 3 bangun untuk melaksanakan tahajud atau qiyamul lail, tapi fafadat ainahun, matanya sambil menangis, ya. Bisa atau tidak? Kalau bisa ini super maha top, markotop, ya, karena hati kita dalam keadaan bersih dan jernih, hati kita masih dalam keadaan hidup, hati kita bukan dalam keadaan sakit maupun mati, jadi hatinya masih dalam keadaan hidup. Baik, kita bahas yang kedua, mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah ainun batat tahrusu fisabilillah, adalah mata yang berjaga, bergadang di dalam fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas ini maknanya bisa banyak. Yang pertama memang batat fil jihad. Dia dalam posisi ribat. Dia dalam posisi bergadang di pasukan, di dalam medan tempur, di dalam medan jihad, matanya tidak ngantuk sama sekali karena memperhatikan perbatasan di antara zona Islam dan zona kafir. Dia menjaga perbatasan betul. Kalau dia tidak berjaga betul, maka akan banyak penyeludup yang masuk dan akan merusak pasukan kaum muslimin. Nah, mata yang bergadang seperti ini fisabilillah, itu mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tapi ada mata lain yang sama maknanya, yang dimaksud oleh para ulama yang batat tahrusu fisabilillah adalah ma'ainun yang fi ta'atillah, mata yang bergadang dalam keadaan taat fisabilillah. Contohnya apa? Fi talabul ilmi, orang yang dari ba'da isanya sampai subuh, menjelang subuhnya belajar,
itu matanya juga tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya, jadi kan kalau belajarnya para ulama itu memang panjang dan lama. Ya, para ulama itu belajarnya ada yang dari ba'da isya sampai menjelang fajar subuh. Itu belajarnya 8 jam. Kalau belajarnya para kiai atau para jamaah atau para pengikutnya Gus Baha, karena saya pernah ke sana di Rembang, itu pengajian yang saya nilai sangat kondusif dan sangat baik sekali karena belajarnya 5 jam, Pak. Jadi yang pengajian itu, kalau kita kan pengajian 40 menit, 15 menit ya, ultum ya Pak. Pengajian kita ini super cepat, patas, ekspres ya. Ini pengajian yang ya hanya sekilas masuknya. Tapi kalau belajar betul-betul niat pengajian, itu pengajian yang ada di Rembang di pesantrennya Gus Baha itu 5 jam Pak belajarnya. Saya datang jam 9 pagi, pengajiannya dimulai dari jam 11, berakhir di jam setengah 5. Masya Allah, itu belajar, benar-benar belajar, saya nikmatin. Karena dari jam 11 pagi sampai jam setengah 5 sore. Gimana sholatnya? Sholat duhurnya itu jam setengah 2. Setelah itu diberi waktu setengah jam untuk sholat dan makan. Setelah itu jam 2 siang masuk lagi sampai jam setengah 5 sore. Ini baru selesai belajar. Maka dari 5 jam belajar itu banyak hal yang kita dapat ya. Jadi belajar sungguh-sungguh. Ini belajar yang di waktu siang. Belajar yang di waktu malam, yang matanya bergadang fito atilah, juga tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi mata kita ini kalau dalam keadaan taat itu tidak akan tersentuh api neraka. Jadi bukan hanya mata yang belajarnya setengah-setengah, tapi mata yang selalu standby untuk melihat, untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berlama-lama dan menikmati sekali. Yang kedua, kita juga sama tahu ya, jadi bahwa mata yang kalau di kita ini namanya jaga malam. Kalau di masyarakat itu dikenal dengan pos ronda atau apa namanya, pos kamling. Dapat jatah jaga perumahan atau jaga lingkungan dari mara bahaya misalnya. Nah, ini bisa kalau dia niatkan ribat, dia niatkan untuk menjaga kaum muslimin, keamanannya, menjaga hartanya dari gangguan orang jahat, dari gangguan musuh, dari gangguan orang-orang yang ingin merusak, dari perampok dan sebagainya. Jadi kalau itu diniatkan gitu, matanya disebut juga mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Jadi kalau dia dapat jatah pos kamling, jatah jaga malam, dia nikmati betul, ini dia bisa tidak disentuh oleh api neraka. Tapi masalahnya banyak di masyarakat kita dapat jatah jaga malam untuk apa Pak? Di pos ronda ngapain? Main gaplek. Nah itu masalahnya. Bukan ngawasi perumahan dari musuh atau maling yang masuk untuk mengambil sesuatu sehingga warganya tidak merasa nyaman, dia malah main gaplek atau main kartu sehingga salah fungsi. Seharusnya matanya standby mengamati rumah per rumah, jangan sampai ada sesuatu yang masuk. Nah, kalau dia niatin seperti itu namanya dia ribat, murabbitun. Orangnya disebut orang yang berjaga-jaga menjaga harta kaum muslimin dari mara bahaya. Ada juga orang yang bergadang di malam hari karena status perbuatan setelah ba'da isya itu sebenarnya makruh ya. Sesuatu apapun yang dilakukan setelah isya itu statusnya bisa makruh ya. Kalau hanya ngobrol di warung gig, ngobrol masalah dunia dan yang tidak berfaedah itu adalah makruh. Tapi kalau dalam keadaan tafakuh fiddin, dalam keadaan dia jaga malam, dalam keadaan dia mendamaikan dua pasukan, dua komunitas yang bertikai, dalam keadaan dia mencari nafkah ya, dalam keadaan dia fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah yang lain, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka ya. Kan ada juga orang yang cari nafkah, ketaatan matanya tidak tidur, seperti satpam, seperti security, dia ditugaskan untuk jaga, otomatis dia kan tidak mungkin tidur ya, matanya harus betul-betul melek ya, karena bisa jadi mata kita yang selama ini bermasalah ya, bisa karena
minus atau plus atau silinder, ya karena juga sedikitnya kurang menangis ya. Itu bisa juga. Maka kesehatan itu bisa dilihat dari dohir dan batinnya. Maka komposisi yang baik adalah ketika batinnya sehat, fisiknya juga sehat. Tapi yang diperhatikan oleh orang hari ini, orang sibuk ketika fisiknya sakit, dia banyak mengobati, tapi tidak mengobati batinnya yang sakit. Ada yang disebut iri hati, hasad, dengki. Itu penyakit-penyakit hati yang bisa merusak tubuh kita. Nah, salah satunya yang bisa mengeluarkan penyakit dari tubuh kita bukan hanya kotoran-kotoran yang keluar dari depan, dari sabilaini, dari dua lubang, lubang depan dan lubang belakang, dari BAK dan BAB, tapi dari lubang-lubang yang lain. Kotoran-kotoran itu yang keluar ya. Kalau tadi penemuan dari Amerika itu bahwa air mata yang keluar karena penyesalan yang mendalam, karena kesalahan yang dia lakukan, itu akan mengeluarkan toksin-toksin, penyakit, racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Ini kan luar biasa. Kenapa? Karena matanya sehat. Ada kakek-kakek berumur 90 tahun tapi cara bacanya nggak pakai kacamata masih kuat, Pak. Ya toh? Kita yang baru berumur 17 tahun, baru berumur 25 sudah matanya minus. Ada juga matanya plus, ada juga matanya silinder dan sebagainya. Apakah dia banyak baca ataukah dia banyak nonton ataukah banyak menangis? Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi kalau ada ungkapan di sebuah kitab Tarbiyah Jihadiyah karangan Syekh Abdullah Azzam, itu beliau pernah mengungkap juga, walaupun ini bukan ucapan Nabi ya, tapi ucapan seorang ulama ya, bahwa mata orang yang menggunakan kacamata itu, ini pendapat beliau ya, karena mungkin beliau di dalam hidupnya orang yang menggunakan kacamata ini banyak melihat kemaksiatan daripada kehalalan, maksudnya begitu ya. Ini wallahu a'lam bishawab, ini bisa jadi bisa benar ya, karena maksiatnya lebih banyak daripada hal-hal ketaatannya. Tapi kita bisa juga tahu ya, tidak bisa kita pukul rata. Ada orang yang pakai kacamata karena memang betul-betul dia taat ya. Artinya apa? Bukan kita bangga yang wah saya maksiat tapi nggak pakai kacamata. Justru orang yang pakai kacamata itu Allah langsung kurangi nikmatnya, langsung ditegur karena sayang. Nah, orang yang tidak melakukan banyak maksiat tapi tidak pakai kacamata, nikmatnya jalan terus, ini namanya istidraj. Ini lebih bahaya lagi sebenarnya. Jadi jangan merasa berarti saya yang nggak pakai kacamata nih berarti maksiatnya sedikit. Belum tentu. Kita ini diberi istidraj. Istidraj itu diberikan segala macam nikmat, tiba-tiba dicabut secara spontanitas. Itu yang bahaya. Jadi istilahnya istidraj itu nikmat menipu. Jadi kadang-kadang nikmat jebakan. Itu yang bahaya. Itu yang harus kita hati-hati ya. Ada juga karena gen, DNA-nya karena bawa unsur keturunan, bahwa dia sejak kecil orang tuanya sudah pakai kacamata sehingga berpengaruh juga kepada semua keturunannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang dapat kita kaji tentang dua mata ini. Mata yang secara simpel yang dapat kita pahami adalah mata yang benar-benar bisa menangis karena takut kepada Allah. Sebagai penutup, di sini ada dalam sebuah kitab namanya Sifatus Sofwa, seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz. Orang yang menangis karena takut kepada Allah itu petanda dia taubatnya nasuha, taubatnya benar. Jadi kalau ada orang yang taubatan nasuha, indikatornya menangis. Seperti seseorang yang telah membunuh 100 orang. Yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ada seorang pendosa, dosanya besar, dia membunuh 100 jiwa. Kan nggak ada dosa kita yang melebihi dosa si fulan itu toh. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu membunuh 100 orang? Nggak ada toh. Berarti dosa kita kan lebih kecil dari dosanya si fulan bin fulan toh, yang disebutkan Rasul itu. Ini fulan bin fulan ini dosanya besar sekali, dia membunuh jiwa 100 orang. Tapi yang 100 orang ini yang dia bunuh pun orang itu bisa masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Dia diminta pergi, uzlah, keluar dari lingkungannya, pergi, keluar dari rumahnya untuk pindah ke kampung lain, kampung yang lebih dekat dengan ketaatan kepada Allah, sehingga dalam perjalanan dia pergi dari kampungnya menuju kampung yang baik, di tengah jalan dia meninggal.
Ya, maka di situ terjadi perdebatan antara malaikat Malik dengan malaikat Ridwan. Ternyata malaikat Ridwan memenangkan karena dia dalam keadaan kelebihan satu hasta, dalam keadaan baik yang dekat dengan kampung yang baik. Nah, maka ini Masya Allah, mungkin para ulama menjelaskan bisa jadi ketika dia perjalanan itu sambil menangis atas segala dosa-dosanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala merasa iba kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga orang itu pun diputuskan masuk ke surga atas penyesalan yang dia lakukan untuk berbuat baik. Bayangkan, belum sampai dia ke desa itu, dia sudah diampunkan dosanya karena beliau sudah wafat. Ya, ini yang sangat menarik. Ya. Padahal kita tidak punya dosa yang seperti itu banyaknya. Ya. Mudah-mudahan kita lebih gampang untuk bisa masuk ke surga. Kalau menurut Gus Baha, jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, kita ini sudah bawa kunci surga. Coba cek kantongnya, ada kunci surga belum? Hah? Kunci surga ada belum? Ya, ini namanya kunci surga ya. Sudah bawa kunci surga semua? Masing-masing kita ini membawa kunci surga. Maka kata beliau Gus Baha, umat Islam itu harus pede. Kita ini memang insya Allah bakal masuk surga. Kenapa? Karena kita sudah membawa kunci surga. Kecuali kalau ada yang bawa kunci neraka, nanti dia bahkan dibukakan neraka untuknya. Apa maksudnya kunci surga? Masing-masing kita ini sudah hafal bahwa surga itu bisa dibuka dengan kunci yang berbunyi La ilaha illallah. Coba sama-sama kita baca La ilaha illallah. Bisa semua toh? Berarti masing-masing sudah membawa kunci surga. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu semua. Kunci ini itu kadang-kadang berkarat. Kadang-kadang kita susah membukanya. Benar enggak? Hari ini kita bisa bicara, melafadzkan, melantunkan La ilaha illallah. Benar? Bisa semua tadi saya lihat? Bisa semua. Tapi kenapa ketika orang dalam keadaan sakarat, keadaan nazak, susah mengucapkan La ilaha illallah? Benar nggak? Karena satu jawabannya, kuncinya tidak dirawat. Kunci ini kalau tidak dirawat, tidak dikasih oli, dikasih minyak, dia akan berkarat. Ucapan La ilaha illallah kalau tidak rawat, setiap hari tidak kita biasakan, kita melantunkan kalimat tahlil setiap hari 100 kali, tidak kita lakukan, maka kita pun akan berkarat, susah mengucapkan La ilaha illallah. Maka pesan Nabi kepada kita, wahai umat Islam, bertahlillah, berkalimat tauhidlah minimal sehari 100 kali. La ilaha illallah. Mau kita pulang dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, mau goreng sayur, ceritanya gimana kalau goreng sayur? Mau goreng ikan, mau masak sayur kah? Sambil La ilaha illallah, mulut kita terbiasa. Kalau terbiasa nanti man syaba alaihi syaba. Orang yang terbiasa mengucapkan sesuatu itu yang akan keluar dari hatinya. Tapi karena dia nggak terbiasa mengucapkan tahlil, jadi ya pernah dengar kalimatnya tapi susah Pak. Maka ada saudaranya ahli warisnya yang mentalkinkan, benar nggak? Sebelum dia meninggal kan ditalkin. Talkin itu apa? Diajak ulang, diajarin ulang, diingetin ulang, dituntun ulang. Mas, La ilaha illallah. Bu, La ilaha illallah. Nah, supaya kita tidak sakarat, tidak berkarat kuncinya, maka sering-seringlah membaca La ilaha illallah. Insya Allah surga akan dibukakan untuk kita. Sebagaimana kalau kita punya kunci hotel, pasti kita boleh masuk hotel. Ketika kita punya kunci rumah, pasti kita boleh masuk rumah. Kalau kita punya kunci surga, maka kita pun boleh masuk surga. Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan masuk surga ya. Maka
Baik, ada pertanyaan bagus ya. Orang sudah menangis, apakah dosanya besar masih ada atau tidak? Itu urusan Allah. Yang penting kita yakin dengan ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu adalah wahyu. Ucapan Nabi itu namanya khobar sodik. Khobar Nabi yang paling benar. Nabi bersabda, mata yang mampu menangis, matanya tidak akan tersentuh. Mau dosa kecil kah, dosa besar kah, dosa sedang kah, berarti lewat semuanya. Contohnya tadi loh, orang bunuh orang loh. Bunuh orang 100, itu dosa besar gak bunuh orang? Dosa besar. Bukan 1 jiwa yang dia bunuh, berapa orang? 100. Tapi karena dia sambil menangis pergi ke tempat daerah yang diperintahkan oleh ulama tersebut, dalam perjalanan dia meninggal, dia belum ngapa-ngapa, belum beramal. Benar gak? Belum beramal tapi sudah masuk surga. Kenapa? Bisa jadi para ulama menerangkan, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abu Somad, macam-macam para ulama menjelaskan, bisa jadi ketika dia berjalan ke kampung tersebut dia sambil menangis. Fafadat ainahu, matanya sambil mengalirkan tetesan air mata, sehingga Allah merasakan iba, merasakan rahmat dan kasih sayang, orang itu pun diampunkan. Padahal jaraknya hanya kelebihan zero. Zero itu apa? Hanya kelebihan sehasta aja, dari sini ke sini saja. Kelebihan lebih menang dekat dengan kampung baiknya daripada kampung zolim dia tadi. Hanya sedikit saja kelebihannya. Jadi Mas Rehan jangan khawatir ya. Berarti menangis ditutupi dengan taubat. Karena habis menangis bisa ulang lagi, berarti enggak. Jadi orang sudah menangis itu sudah taubat. Jadi menangis itu tanda dia taubat. Jadi kalau ada orang ngaku astagfirullah saya taubat, tapi tidak menangis, malah itu bukan taubat. Jadi indikator taubat itu adalah menangis. Contoh, seorang pembantu ketahuan mencuri di rumah kita. Seorang majikan yang baik, ketika pembantunya mencuri, pembantu tadi bilang minta maaf dan dia mengakui kesalahan sambil dia menangis. Pak, tolonglah Pak, saya ini mencuri karena terpaksa, menangis, anak saya gak makan dan macam-macam, dia akhirnya menangis sejadi-jadinya. Jangan saya dibawa polisi, saya siap berubah, saya siap tobat. Nah, seorang majikan melihat pembantunya menangis sejadi-jadinya, kita iba gak kira-kira? Seorang majikan pasti iba, akan terasa terharu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena ada satu sebab, dua sebabnya. Maka ketika kita melihat seorang itu menangis, semua jiwa di dunia ini pasti akan iba. Apalagi yang menciptakan menangis. Maka kata Rasul, kalau anak kecil itu aja menangis karena orang tuanya bisa iba, bagaimana Allah hambanya menangis? Masya Allah nggak memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Kayak tadi kata Abu Ya'la, tanda orang itu taubatan nasuha bisa menangis. Kalau kita ngaku taubat tapi nggak menangis, itu namanya taubat rasa makanan kurang garam, hambar. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Oke, silakan. Ustaz, kemarin waktu pengajian yang lalu Ustaz menyampaikan kalau sebenarnya seluruh umat Islam itu masuk surga. Seperti yang ditanyakan Pak Rian tadi. Tapi sebelumnya masuk neraka dulu supaya disucikan. Nah, mungkin banyak yang mungkin salah tangkap atau gimana, jadi malah effort tawakalnya itu kurang. Jadi ada perasaan yang alah besok yo bakalan yang neraka sih. Jadi enggak benar-benar untuk bertobat atau melakukan ikhtiar untuk tawakal gitu. Mohon tanggapannya. Yaitu tandanya dia tidak pede. Tadi saya bilang, tidak pede menjadi penghuni surga. Kita ini harus pede, punya keyakinan sebagaimana sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Yakin saja dosa kita, kalau kita pernah melakukan dosa, kita sudah menangis dan kita sudah taubat, sudah istighfar, sudah melakukan kebaikan, innal hasanat yudhibanas sayyiat. Segala perbuatan baik itu menutup perbuatan buruk. Wa'ad bi sayyi'atal hasanatan tamhuha. Ketika kamu lakukan perbuatan dosa, segera tutupi dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu menghapus perbuatan dosa. Yakin saja, kita pernah melakukan kesalahan, iya, tapi kesalahan kita telah ditutupi oleh kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan. Kita harus yakin, Pak. Orang tadi saya bilang
Contohnya sudah saya sebutkan, pembunuh 100 orang. Mas apa punya dosa 100 orang? Nggak ada, dosa kita lebih kecil daripada si fulan bin fulan yang disebutkan Nabi, benar nggak? Itu saja dia masuk surga, masa kita yang dosanya nggak pernah bunuh orang masuk neraka? Maka itu, makanya ada sifat namanya husnudzon, positive thinking. Inna dhanni abdi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka bawaannya, ya aku pasti neraka sih, ya pasti neraka, rugi no, bener nggak? Orang hambanya tersangka, rugi kalau kita begitu mas. Kita prasangka kita surga, ya sudah optimis. Orang mukmin pasti surga, itu saja. Harus ada optimis. Maka sifatnya namanya tafa'uliyah. Keoptimisan itu penting, yang harus dibangun oleh kita. Coba lihat, gak usah panjang-banyak lah. Seorang pezina, seorang mujrimah dalam sebuah hadis, dia punya dosa melacur, dia punya dosa perbuatan seks seksualnya, tapi karena dia pernah ngasih minum seekor anjing saja, dihapuskan dosanya, Pak. Bener gak? Hanya bapak kan sudah punya burung, ngasih makan ke burung, sudah dihapuskan dosanya. Gitu bingung. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita ada orang mukmin itu, maka tadi akurasinya masuk surga itu 99%. Insya Allah. Gitu ya? Tapi hadis yang masuk neraka dulu itu ada hadis? Ada, tapi jangan kita pikir. Itu orang lain lah. Gitu. Jangan kita pikir. Jangan ada di benak kita, itu kita. Jangan. Nanti kita beneran itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan itu kan biasa. Allah menyebutkan ada penghuni neraka itu biasa. Penghuni neraka itu kan orang-orang kafir. Coba lihat dalilnya. Uiddat lil kafirin. Neraka itu orang kafir, bukan untuk kita, Pak. Allah siapkan untuk siapa? Uiddat lil kafirin. Orang kita bukan kafir kok kita masuk neraka. Benar enggak? Kita harus optimis. Kalau enggak pernah bunuh orang 100 orang kok. Enggak pernah berzina seperti wanita tadi, enggak pernah membunuh. Kok kita yang dosanya lebih kecil masuk neraka? Ini kan enggak adil Allah, benar enggak? Nah, itu orang optimis, Mas. Udah ya? Pede enggak sekarang? Udah pede? Harus pede, masa nggak pede? Alhamdulillah udah pede dari. Nah, alhamdulillah. Cuma menanyakan kalau ditanyakan istri waktu. Oh, oke, sekarang harus pede. Ya. Kalau yang jelaskan Ustaz kan mungkin bisa. Oh ya. Mana istrinya? Pede ya, masya Allah sepede. Ada yang lain sebelum ditutup? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.